Ya, berbagai tempat wisata dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Seperti halnya saat ini saya sedang berada di Tugu 1001 atau Bundaran AI di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yakni Kota Seribu Kelenteng. Nah, pemirsa mungkin sudah banyak mengetahui berbagai tempat wisata di Kota Singkawang ini. Namun lebih khususnya, kali ini kita akan melihat situasi Kota Singkawang jelang perayaan Imlek. Dan nantinya kita juga akan melihat dan mengunjungi beberapa tempat yang masih erat sekali hubungannya dengan perayaan Imlek di Kota Singkawang ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada dalam kendaraan dan saya akan menuju ke Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang, yang mana vihara tersebut adalah vihara tertua di Kota Singkawang ini. Dan saat ini situasi di Kota Singkawang sendiri sudah ramai dengan hiasan pernak-pernik khas jelang Imlek loh. Bisa kita lihat di jalan sudah ada banyak lampion-lampion cantik dengan lampu-lampunya, dan kebayang pada saat malam nih pasti lebih meriah lagi. Jadi makin penasaran. Beginilah wajah Kota Singkawang setiap dalam menyambut perayaan Imlek setiap tahunnya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah mendekati kelenteng atau Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang. Dan seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa saat ini di sepanjang jalan Kota Singkawang sudah terpasang begitu banyak lampion yang cantik-cantik jelang perayaan Imlek. Jadi semakin gak sabar nih melihat apa yang sudah ada di dekat kelenteng sana. Wah. Nah, untuk menemukan Vihara Tridharma Bumi Raya tidak terlalu sulit, karena lokasinya tepat berada di tengah pusat kota, atau biasa masyarakat menyebutnya Kota Tuanya Singkawang. Akhir kiri. Nah, ini Bu Wali ada di sini. Hah? Wah. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di Vihara Tridharma. Bisa kita lihat di sana sudah mulai ramai nih. Dan kita lihat ke sana lebih dekat lagi ya. Wow. Lebih semarak dari apa yang sudah saya bayangkan tadi sebelumnya. Dan ramai sekali di sini. Oke, jalan. Seperti apa situasi di dalam? Kita lihat. Oh iya. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di Vihara Tridharma Bumi Raya pusat Kota Singkawang tadi yang seperti saya ceritakan di awal. Untuk lebih lanjut kita lihat seperti apa situasi di dalam vihara ini, yuk.
Pak, biasanya bagaimana sih situasi kelenteng ini jelang perayaan Imlek di setiap tahunnya? Saya sangat penasaran nih Pak. Oh, ini kan pekong yang paling tua di Iya. Singkawang kan tengah ya. Iya. Jadi tiap-tiap tahun Imlek tuh semua mau datang sini. Iya. Kalau Cap Gome lagi ya, itu tatung-tatung tuh semua mau kumpul di sini. Nah, Katanya tidak hanya wisatawan lokal, tapi dari luar negeri juga ada yang datang ya Pak ya? banyak ini kali banyak. Soalnya kan kita punya wali kota Iya. kan banyak Iya. teman-teman yang di Jakarta tuh semua datang. Iya. Jadi pihak pengelola agak sedikit kerepotan gitu nggak Pak? Karena saking ramainya nih. Ya, Lumayan ramai ya. Tapi senang, happy ya Pak, justru malah makin rame ya. Ya mungkin rame. Iya. Mungkin maju itu. Iya. Mudah-mudahan nanti lebih ramai dari yang biasanya, lebih meriah lagi. Jadi lebih hoki, lebih heng ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini lagi ngapain nih Pak? Pasang apa? Ya, pasang itu bola. Bola. Oh bola, bola api yang buat dikejar naga itu bukan? Oh itu. Oh iya. Hanya untuk jatungnya itu di jatuh ya. Nggak boleh ya. Ya, Artinya dia cara dewa. dewanya. Ya, ya, ya. Ancang ya Pak? Ancang, ya, ya. Ancang. Iya ancang. Ancang. Pak itu dewanya ya, patung dewa ya? Ya, ya, patung dewa. Patung dewa. Bumi, ya. Dewa bumi. Oh, dewa bumi. Dewa Pekong. Ya. Ini sepasang berarti dewanya suami istri nih Ya, ya? ya, ya, ya. Suami istri. Ya, ada. Taipa Kungkung sama Popo. Taipa Popo itu nama kedua dewa. Ya, ya, ya. Nah, yang saya tahu Popo ini berarti yang Nenek. dewa cewek Ya. nenek. Iya. Oh. Berarti dia sudah tua. punya anak, ya. Iya, berarti yang kiri kanan ini kayak asisten gitu ya, Iya. kalau sekarang ya. Berarti nanti kalau udah Imlek itu Pak, masyarakat Tionghoa yang datang nanti sembahyang, Ya, sembahyang. tusuk itu ya, 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 tusuk ya, ya. apa? Sholat baru, Ya. dan itu pasti antri Pak. Ya. Gitu ya dipasang terus taruh di sini Ya. hiongnya ya Pak ya. Baru berdoa sesuai keinginan. Ya. Oh gitu. Bapak, saya pamit ya. Makasih ya Pak ya. Selamat jalan ya. Ya. Oh ya. Wah, nah pemirsa, tidak hanya situasi dan suasana dari dalam kelenteng saja yang membuat saya begitu antusias melihat tempat-tempat lain nih. Nah, di luar dari kelenteng itu sendiri tidak jauh, dekat dari sini tuh ada bunga mehua yang ada pita-pita merahnya, ada juga amplop angpau ciri khas perayaan Imlek. Nah, di samping itu juga ada dekorasi burung nih. Yang tampaknya di dekorasi dalam burung ini ada lampu-lampunya. Dan bisa kita bayangkan nggak sih kalau malam lampunya semua nyala dengan warna-warni dan dekorasi burung cantik ini diapit dengan dua pohon bunga mehua yang ada angpaunya. Ya ampun, jadi nggak sabar tunggu malam. Dan kita akan lihat tempat-tempat bersejarah dan menarik lainnya di Kota Singkawang. Makin penasaran? Jangan kemana-mana. Vihara ini dibangun pada tahun 1878. Awalnya pada masa itu menjadi tempat peribadatan para buruh tambang emas yang hendak menuju ke Monterado. Vihara ini adalah tempat pemujaan terhadap Dewa Tu Pengko, yakni Dewa Bumi yang menjadi pelindung.
Nah, pemirsa, saat ini saya sudah kembali berada di dalam kendaraan lagi. Namun tidak usah khawatir, kita masih akan terus mengunjungi tempat-tempat menarik lainnya. Nah, namun yang perlu kita ingat lagi bahwa Singkawang ini sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Nah, saat ini sudah ada Masjid Raya Singkawang, tempat ibadah umat Muslim. Dia itu kan ini, memang gitu dia itu jantung. Oh, boleh apa dibiarkan berangkat itu? Makanya dia mau. Karena letaknya Masjid Raya Kota Singkawang ini sendiri tidak begitu jauh dari kelenteng Vihara Tridharma tadi. Dan ini mengkabarkan bahwa tidak hanya lintas etnis di Kota Singkawang ini yang terjalin dengan baik, namun keberagaman umat beragama di sini juga sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan menghormati agama masing-masing. Nah, kali ini yang saya lihat ada gereja dan kelenteng yang letaknya memang benar-benar berdampingan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa di sini lintas etnis dan lintas agama menjadi suatu keanekaragaman yang justru semakin mengeratkan masyarakat di Kota Singkawang ini. Jadi menurut saya sangat wajar kalau Singkawang ini mendapatkan penghargaan sebagai kota tertoleran. Nah, untuk mengetahui kenapa ada vihara, sekarang kita melihat sumber peradabannya, yakni masih adanya rumah komunitas keluarga Tionghoa yang menjadi sentra pusat perdagangan di masa lalu, yakni Rumah Shi atau Rumah Marga Chia. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rumah Chia yang memang menjadi salah satu tujuan wisata kita di awal tadi, di mana Rumah Chia ini adalah rumah tradisional tertua yang mengawali masuknya etnis Tionghoa di Kota Singkawang ini. Kita lihat ke dalam. Rumah Shi ini dibangun sama persis dengan bangunan khas Tiongkok. Dalam bahasa aslinya, Shi Hei Wan, yang berarti bangunan Tiongkok Utara. Dan memang seperti yang saat ini kita lihat, bangunan dari Rumah Marga Chia ini terlihat memang masih orisinil, hanya sebagian kecilnya saja yang sudah direnovasi, mengingat mungkin dari usia bangunan sudah tidak kurang produktif lagi. Namun dilihat dari bentuk aslinya sih masih seperti bangunan lama. Di sini penduduknya sepertinya lumayan banyak dan bisa kita lihat masih ada tradisi lama menanam bunga-bunga. Tadi di sana juga saya lihat ada sedikit sayuran, bahkan ada juga yang memelihara ikan koi, sampai ada kelinci juga yang lucu dan gemuk banget kelincinya. Nah, di dalam rumah ini ada satu tempat khusus beribadah bagi keluarga. Dalam vihara ini juga terdapat altar abu para leluhur, sehingga para keturunannya selalu dapat mendoakan leluhur di setiap mereka melakukan peribadatan. Di dalamnya terdapat halaman yang luas, dan di setiap koridor menghubungkan berbagai ruangan, baik kamar maupun teras. Dan arsitekturnya masih dijaga sesuai aslinya. Sekarang rumah ini adalah rumah yang menjadi cagar budaya
yang dihuni oleh keturunan asli Margacha hingga keturunan yang sekarang. Berkunjung ke kota Singkawang tidak akan berkesan jika tidak mencoba kopi khas Singkawang. Agar penat hilang sejenak, saatnya ngopi, agar kembali bisa membangun imajinasi Singkawang yang harmoni. Kopinya dari bubuk mana kok? Dari Singkawang. Oh, dari Singkawang. Asli Singkawang. Ya. Kan udah dekat. Pemirsa, kali ini saya coba mencicipi kopi dari Singkawang yang bubuk kopinya katanya dibuat dari lokal Singkawang sini dan sudah terkenal, sudah banyak peminatnya. Kita icip-icip dulu ya. Nah, memang kopi di kota ini sangat berbeda. Cita rasanya membuat adrenalin wisata kita semakin meningkat. Makasih ya kok. Nah, ini dia kopi susu pesanan saya. Kopinya bubuk asli dari lokal kota Singkawang, katanya sudah dijamin enak dan banyak peminatnya. Kita cicipi dulu ya. Yang di rumah jangan ngiler duluan. Saking enaknya, saya jadi lupa terus rasanya gimana. Kota Singkawang maju dalam peradaban karena tingginya tingkat toleransi beragama masyarakatnya. Ini ditunjukkan dengan wilayah segitiga emas Kota Tua, di mana berdiri tempat ibadah berbagai agama, yang kebersamaan dan saling menghormati itu terjalin dengan baik hingga saat ini. Masyarakat Kota Singkawang umumnya adalah penikmat kopi, karena setiap aktivitas pagi selalu mereka awali dengan secangkir kopi. Oke, saya sudah selesai mencicipi kopi khasnya Kota Singkawang. Untuk Anda yang penasaran bagaimana rasa kopi ini, silakan untuk mencicipinya dan datang ke sini. Jangan tanya-tanya lagi. Kita akan jalan lagi ke tempat menarik lainnya. Koko, kamsia ya kok. Setelah tubuh semakin fresh karena secangkir kopi, saatnya kita melihat tempat atau pusat perayaan Festival Cap Gomeh. Pemerintah menjadikan Stadion Kridasana ini sebagai pusat perayaan festival setiap tahunnya. Kita akan lihat persiapannya. Oke pemirsa, tadi kita sudah dari rumah Margachi. Sekarang kita menuju ke lapangan Kridasana Singkawang. Kita akan melihat lokasi Festival Cap Gomeh dan perayaan Imlek tahun 2019 ini. Bagaimana? Kita lihat ya. Nah, inilah tempat Festival Cap Gomeh dilaksanakan. Setiap menjelang perayaan, aktivitas panitia selalu diawali 2 minggu sebelum Imlek.
Setiap tahunnya pemerintah menyajikan hal-hal menarik yang berbeda. Nah, tahun ini replika rumah Hakka menjadi salah satu ikon festival selain replika singa raksasa. Ya pemirsa, setelah tadi kita mengunjungi dan melihat eksotismenya kota Singkawang seperti vihara, rumah Margacia, dan bahkan tadi saya juga sempat mencicipi pahit manisnya. Loh kok jadi pahit manisnya? Maksud saya kopi susu pemirsa, kopi susu khas dari kota Singkawang. Nah sebenarnya saya juga masih ingin mengunjungi banyak lagi tempat-tempat menarik di kota Singkawang ini, namun karena sayang sekali keterbatasan waktu, kita akan mengunjungi satu tempat lagi yang menjadi tempat perayaannya Festival Imlek tahun 2019 dan Cap Gomeh tahun 2019 maksud saya. Nah pemirsa, disinilah yang akan menjadi lokasi pusat perayaan jelang Imlek dan Cap Gomeh tahun 2019. Dan bisa kita lihat seperti sekarang ini pemirsa, disinilah yang menjadi gambaran bahwasanya kota Singkawang ini yang merupakan tempat asimilasinya budaya Indonesia. Rumah Hakka adalah rumah warga Tionghoa suku Hakka yang merupakan suku terbesar di Tiongkok. Dan saat ini komunitas suku ini telah membaur dengan masyarakat serta terjadinya perkawinan silang antar suku dan agama. Replikanya betul. Jadi memang ada seperti itu. Orang berdasarkan fakta-fakta. Ah, silakan Pak. Ini kalau daerah macam Guangdong, Utara, selatan, timur, barat. Nah, ada pokoknya itu lah. itu juga nyerang gitu kan. Makanya bikinnya pulau ini untuk menjagakan ya hewan kanal, Tuhan yang datang mengungsi dia perlindungan gitu. Jadi dia bikinnya itu dari tanah. Ini Pak Ketua Pemilihannya. Dalam Festival Cap Gomeh kali ini akan dilaksanakan berbagai atraksi budaya yang ada di Sentara. Selain pameran, masyarakat dapat melihat kehidupan asli suku Hakka melalui duplikat rumah Hakka yang menggambarkan keseharian warga Tionghoa yang merupakan pekerja keras, berpribadi yang luhur dan jujur, serta mandiri. Jadi, Imlek dan Cap Gomeh adalah momentum membangun jalinan keakraban dan kekerabatan serta kekeluargaan sebagai sesama anak bangsa Indonesia.